Tiada hari tanpa roti bersama Mama Eji. Nih kalian bisa lihat ya di pencet-pencet gitu tuh udah kembali lagi seperti semula. Terus kalau kita belah kalian bisa lihat bagian dalamnya betapa lembut. Nah kali ini kita akan buat roti. Rekomen juga untuk jualan karena ini termasuk yang ekonomis ya. Tapi hasilnya enak, lezat, lembut. Cara pembuatannya juga mudah. Dan pastinya ini disukai banyak orang, terutama anak-anak. Nah, untuk itu ikuti aja tutorialnya secara audio dan visual dari awal sampai akhir agar hasil roti kalian itu maksimal. Oke, kita mulai dari bahan. 1 kuning telur, kemudian air susu yang hangat, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air. Di sini aku gunakan susu bubuk full cream dan kau aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian langsung aja tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku gunakan butter margarin dari Palmia, cukup ekonomis, rasanya juga lumayan. Kemudian tambahkan gula pasir, kita aduk sampai merata. Ini kita gunakan metode all in one. Pastikan semua bahannya itu kualitasnya baik, juga raginya aktif pastinya ya. Dan kemudian campurkan bahan kering, tepung terigu protein tinggi, susu bubuk, ragi instan, kemudian garam. Bahan kering kita aduk menjadi satu. Dan untuk yang jualan, aku sarankan kalian menggunakan perisa susu vanila. Ini dari Larome ya, atau kalian boleh menggunakan merek apa aja. Kalau udah, kita akan mencampurkan bahan cair dengan bahan keringnya. Nah, pastikan ya wajib gramasi bahan itu tepat. Jadi, ketelitian juga harus diperhatikan. Nah, ini kita aduk dulu sampai merata. Tapi walaupun begitu ya, karena proses roti itu saling berkaitan, tidak hanya gramasi aja yang harus tepat. Walaupun gramasinya sama dengan resep, tapi kalau proses yang lain-lainnya itu berbeda, pastinya hasilnya juga akan beda. Nah, ini kalau melekat-lekat, tangan kalian boleh tadi dioleskan dengan margarin atau butternya. Udah tercampur merata, ini kita bulet-buletkan, dipadatkan. Teksturnya masih terlihat kasar seperti berserat-serat gitu ya. Nah, ini akan kita istirahatkan. Rekomen juga menggunakan tutup plastik agar lebih lembab dan lebih mengembang dengan cepat. Sesuai waktunya kita proofing sampai double size kurang lebih 60 menit, tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan. Nah, kalau udah double size seperti ini, udah lebih mengembang dan nih adonannya kalau ditarik itu udah terasa elastis dan konsistensinya cukup lunak. Sekarang kita folding, dipadatkan dulu ya. Nih seperti ini. Tuh sudah terlihat halus permukaannya, lanjutkan aja kita folding, dipadatkan pada papan kerja, olesi tangan dan papan kerja dengan margarin tipis saja agar nggak melekat. Nih kita bulatkan dan akan kita bagi-bagi menjadi sekian bagian dengan berat adonan kurang lebih 58 gram per pieces ya. Untuk ukuran sesuai selera dan sekarang kita rounding, caranya seperti ini. Tekankan pada alas kerja, kemudian sambil dibulatkan, letakkan bagian halus di permukaan atas. Jadi kita tekankan seperti itu ya. Kalau ditekankan itu permukaannya akan halus. Terus jadikan satu setiap tepiannya. Nah, membulat seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Caranya sangat mudah banget. Ternyata kita dapatkan 8 pieces. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 10 menit agar adonannya rileks dan mudah untuk dibentuk. Setelah 10 menit kita bentuk dari urutan yang pertama. Taburi tipis permukaannya dengan terigu agar nggak melekat karena adonannya ini cukup lunak. Kemudian dipuk-puk-puk-puk gitu dan kita rolling. Ketebalannya sedang aja. Dibalik jangan lupa karena bagian yang halus itu tadi ada di bagian atas ya. Nah sekarang kita di-roll dari atas ke bawah. Jadi nanti berbentuk oval seperti ini. Rekatkan pertemuan adonan agar nggak terlepas. Nih, seperti ini. Cukup sederhana. Nah, kemudian di kedua sisi kiri dan kanannya di rolling sedikit agar bentuknya seperti kepompong. Udah ya, nih seperti ini. Jangan lupa ditutup agar nggak kering. Satu lagi. Taburi permukaannya dengan terigu tipis aja, kemudian dipuk-puk, buang udara yang terjebak di dalamnya, lalu kita rolling. Ketebalannya sedang, dibalik,
dan kita rolling dari atas ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, kedua sisi kiri kanannya agar berbentuk oval, dijepit dulu, dirapatkan. Rounding kedua sisi kiri dan kanan. Nah, ini udah siap semua. Kita letakkan pada loyang langsung aja dan final proofing sampai mengembang 80%, kurang lebih dari 25 sampai bisa 30, bisa 45 ya. Nah, yang pasti sampai 80% aja mengembangnya, jangan 100% karena nanti akan overproofing. 10 menit sebelum masuk oven, ini kita olesi dulu permukaannya dengan kuning telur dan air susu, atau kalian boleh menggunakan air susu aja. Tapi aku lebih suka menggunakan kuning telur karena warnanya akan lebih kinclong. Dan ini tadi udah kita taburi permukaannya dengan wijen hitam dan putih. Sekarang siap kita oven dan ini akan kita oven suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah 15-20 menit. Resep aslinya seperti itu, tapi tidak demikian dengan aku. Setelah 20 menit, aku matikan api bawah, tambah 2 menit api atas dengan suhu 190 derajat Celcius. Karena apa? Karena setiap oven itu berbeda. Jadi kita harus pintar-pintar melihat, memahami, menelaah, ya pokoknya gitu deh. Rajin mencoba pasti akan paham dengan ovennya. Jangan lupa dihentakkan loyangnya ketika keluar dari oven agar rotinya itu nggak mengempis ke bawah, udaranya bisa keluar. Dan selagi panas, olesi permukaannya dengan butter atau margarin. Tapi ini opsional karena sebenarnya warnanya juga udah shiny. Tapi kalau kita olesi itu selain warnanya shiny, dia juga akan lembut meresap ke dalam roti pada permukaannya ya. Nah, ini kalau kita tekan-tekan gitu tuh, rotinya kembali lagi pada bentuk semula. Nah, bagian bawah juga matang merata, itu karena aku panggangnya juga menggunakan silikon baking mat, ekonomis, praktis, bisa dicuci ulang, dan membantu roti kita bagian bawahnya itu matang dengan baik. Ini juga aku punya baking paper yang unyu-unyu, berbagai macam corak. Ini corak koran ya, jadi jangan salah, ini bukan kertas koran tapi baking paper. Kalian bisa dapatkan semua perlengkapan baking, cooking, kitchen, dan lain-lainnya dengan harga yang terjangkau, dengan bentuk yang aneka ragam, pembungkus roti, pembungkus kue itu. Klik linknya di kolom deskripsi. Oke, nah ini dia hasilnya. Tapi nggak sampai di situ aja. Kita akan isi. Ini kita potong dulu pada bagian tengahnya. Ini aku potong udah nggak panas lagi ya. Kalau panas dia meleot-meleot nih. Kalian bisa lihat seratnya cakep banget. Pastinya empuk. Jadi kalian juga harus ikutin tahapannya. Selain gramasi yang tepat, proses proofing juga harus tepat. Kemudian pemanggangan dan waktunya. Sekarang ini kita beri mayonnaise, boleh dicampurkan SKM, itu sesuai selera aja, tapi aku tidak karena aku merasa rotinya ini udah manis. Karena gulanya tadi 50 gram dalam 250 gram terigu. Kemudian permukaannya tadi kita tambahkan dengan abon. Boleh abon sapi, abon ayam, atau abon ikan, sesuai selera aja. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, kegagalan roti itu bakal keras, misalnya itu yang paling umum ya, sering terjadi. Tidak hanya resepnya aja, bukan karena resep semata atau bukan karena satu hal aja, karena setiap proses dalam roti itu saling berkaitan. Yang pertama, gramasi harus diperhatikan, harus tepat. Proses pengadukan, proses pencampuran, proses proofing, proses pengovenan, sampai setelah keluar dari oven dan cara penyimpanan. Nah, itu harus kalian pelajari. Dalam belajar tentunya semuanya berproses dan bertahap. Gak bisa instan. Kalau baru sekilo tepung aja kalian udah gagal terus ngedumel kiri kanan, jangan harap kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Karena aku pun udah menghabiskan berkarung-karung tepung, belajar dari nol, belajar dari kegagalan, belajar sendiri dari berbagai macam sumber informasi. Yang pasti harus semangat, tetap berusaha untuk mencoba, memahami, mempelajari.
pasti kalian bisa karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.